Nasib malang gadis Kolombia Omaira Sanchez. Pada tanggal 13 November 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Amero, Tolima meletus. Pukul 21.09 malam, aliran piroklastik yang keluar dari kawah melelehkan es gunung, membentuk lahar yang mengalir ke lembah sungai di bawahnya, menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan lebih dari 25.000 orang dan 13 desa hancur. Korban tewas meningkat karena kurangnya peringatan dini, penggunaan lahan yang tidak bijaksana karena desa-desa dibangun di jalur lahar, dan kurangnya kesiapsiagaan di masyarakat dekat gunung berapi. Omaira Sanchez Garjon adalah seorang gadis Kolombia berusia 13 tahun, tinggal di lingkungan Santander bersama orang tuanya Alvaro Enrique, seorang pengumpul beras dan sorghum, dan Maria Aleida, ibunya, serta saudara laki-lakinya Alvaro Enrique Sanchez dan juga Bibi Maria Adela Garzon. Sebelum letusan, ibunya pergi ke Bogota untuk urusan bisnis. Pada malam bencana, Omaira dan keluarganya terjaga, mengkhawatirkan hujan abu dari letusan ketika mereka mendengar suara lahar yang mendekat dan menghancurkan rumahnya. Omaira terperangkap di bawah beton rumahnya dan puing-puing lainnya, serta tidak dapat membebaskan dirinya. Ketika tim penyelamat mencoba membantunya, mereka menyadari bahwa kakinya terperangkap di bawah atap rumahnya. Sumber berbeda-beda mengenai sejauh mana Sanchez terjebak. Ada yang mengatakan dia terjebak di lehernya, sementara yang lainnya mengatakan bahwa dia terjebak sampai pinggangnya. Setelah gadis itu dibebaskan dari pinggang ke atas, petugas penyelamat berusaha menariknya keluar, tetapi menemukan tidak mungkin tanpa mematahkan kakinya dalam proses tersebut. Setiap kali seseorang menariknya, air menggenang di sekelilingnya, naik sehingga seperti dia akan tenggelam jika mereka melepaskannya. Jadi petugas penyelamat memasang ban di sekitar tubuhnya agar dia tetap mengapung. Penyelam menemukan bahwa kaki Omaira tersangkut di bawah pintu yang terbuat dari batu bata, dengan tangan bibinya memegang erat di sekitar kakinya. Terlepas dari kesulitannya, Omaira tetap berpikir positif. Dia bernyanyi untuk Jerman Santa Maria Paragon. Kadang-kadang dia takut dan berdoa atau menangis. Pada malam ketiga, Omaira mulai berhalusinasi, mengatakan bahwa dia tidak ingin terlambat ke sekolah dan menyebut soal ujian matematika. Menjelang akhir hidupnya, mata Omaira memerah, wajahnya membengkak, dan tangannya memutih. Suatu saat dia meminta orang-orang untuk meninggalkannya agar mereka dapat beristirahat. Beberapa jam kemudian para pekerja kembali dengan pompa dan mencoba menyelamatkannya, tetapi kakinya ditekuk di bawah beton seolah-olah dia sedang berlutut dan tidak mungkin untuk membebaskannya tanpa memotong kakinya. Karena kekurangan peralatan bedah untuk menyelamatkannya dari efek amputasi, para dokter yang hadir setuju bahwa akan lebih manusiawi membiarkannya meninggal. Secara keseluruhan, Omaira menderita selama hampir 3 malam, sekitar 60 jam, sebelum dia meninggal sekitar pukul 10.05 pada 16 November karena hipotermia. Saudaranya selamat dari lahar ayah dan bibinya meninggal. Ibunya mengungkapkan perasaan tentang kematian Omaira. Mengerikan, tapi kita harus memikirkan yang hidup. Aku akan hidup untuk anakku yang hanya kehilangan 1 jari. Saat publik mengetahui situasi Omaira melalui media, kematiannya menjadi simbol kegagalan pejabat untuk membantu korban yang sebenarnya bisa diselamatkan. Kontroversi terjadi di para pejabat mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Para tenaga relawan mengatakan bahwa terdapat kekurangan sumber daya sehingga persediaan seperti sekop, alat pemotong, dan tandu habis. Proses penyelamatan terhalang oleh kerumunan orang yang tidak terorganisasi. Menteri Pertahanan Kolombia Miguel Uribe mengatakan dia memahami kritik terhadap upaya penyelamatan dan mengatakan bahwa Kolombia adalah negara yang belum berkembang, yang tidak memiliki peralatan penyelamatan yang memadai. Frank Fournier, seorang reporter Prancis yang mendarat di Bogota pada tanggal 15 November, mengambil foto Omaira di hari-hari terakhirnya, berjudul The Agony of Omaira Sanchez atau Penderitaan Omaira Sanchez.
Ketika dia sampai di Armero pada fajar tanggal 16, seorang petani mengarahkannya ke Omaira yang saat itu telah terperangkap selama hampir 3 hari dan hampir ditinggalkan. Fournier kemudian menggambarkan kota itu seperti kota hantu dengan keheningan yang menakutkan dan diselingi dengan teriakan. Dia mengatakan bahwa dia mengambil foto itu dengan perasaan bahwa dia hanya bisa memberikan gambaran keberanian, penderitaan, kesabaran, dan kehormatan gadis kecil itu yang tidak berdaya karena kurangnya peralatan untuk menyelamatkannya. Setelah foto itu dipublikasikan di Paris Match, banyak yang menuduh Fournier sebagai burung pemakan bangkai. Dia menjawab, "Saya merasa foto itu penting untuk saya publikasikan dan saya lebih bahagia karena ada beberapa reaksi akan lebih buruk jika orang tidak mempedulikannya. Saya yakin foto itu membantu mengumpulkan uang dari seluruh dunia untuk membantu serta menyoroti tidak bertanggung jawab dan kurang keberanian para pemimpin negara." Foto tersebut kemudian memenangkan World Press Photo of the Year untuk tahun 1986.